Halo semuanya, selamat datang di MCU Movie bareng gue CJ. Kali ini CJ bakal ngeraumin film menarik buat kalian nih, yaitu film Ping. Film ini menceritakan tentang kesadaran ilmuwan yang berhasil dipindahkan ke kecerdasan buatan. Wah, gimana tuh? Bakal saya pick apakah film ini? Langsung aja kita ke komenan subscriber yang nge-like tentang film ini. Min, coba rangkum film tentang AI atau kecerdasan buatan dong. Si Jay bilang, wah menarik. Makasih buat Desya Ratna karena udah komen dan subscribe. Bikin si Jay jadi tambah semangat buat konten. Mana kamu cantik banget lagi. Waduh, jadi gombal. Langsung aja tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke alur filmnya. Kisah akan berfokus pada sepasang suami istri, ada Will dan Evelyn. Keduanya sama-sama seorang ilmuwan yang berfokus pada teknologi, khususnya kecerdasan buatan, di mana saat ini Will terlihat sedang memasang kawat tembaga di halaman rumahnya. Karena tembaga merupakan material paling efektif untuk menghalangi radiasi elektromagnetik, termasuk sinyal HP dan internet. You see? Dead zone. Sure, but you could just turn it off. Keesokannya, Will yang merupakan ilmuwan terkenal abad ini pun sedang mempresentasikan proyek terbarunya yang berfokus pada kecerdasan buatan dan nanoteknologi. Yang pada intinya, Will ingin menciptakan sebuah komputer yang dapat berpikir sendiri, memiliki kehendak sendiri, sehingga dapat menciptakan nanoteknologi yang digadang-gadang, mampu menyelesaikan semua permasalahan yang ada di dunia ini. Seperti menyembuhkan semua penyakit yang tidak dapat disembuhkan, menghijaukan kembali hutan-hutan yang sudah gundul, menjernihkan air yang keruh, melenyapkan polusi udara, menjadikan manusia memiliki umur yang lebih panjang. Yang meskipun sebagian kelompok atau individu atau ormas organisasi masyarakat menganggap proyek ini kontroversial karena seolah-olah menciptakan Tuhannya sendiri, Will justru menyebutnya sebagai kemajuan alias transcendence. Such an entity with a full range of human emotion. Our capacity for reason has remained unchanged. Dan seperti kebanyakan ide visioner lainnya yang berpotensi akan mengubah dunia, selalu saja ada kelompok-kelompok atau ormas-ormas tertentu yang menentang ide satu orang yang sebenarnya punya maksud baik, di mana kelompok ini dengan radikal melakukan tindakan keji seperti menghabisi semua anggota yang bekerja di laboratorium milik Will, termasuk melakukan percobaan pembunuhan kepada Will sesaat setelah acara selesai. Professor? Will pun berhasil selamat karena pelurunya hanya menyerempet sedikit dari perut bagian sampingnya, di mana Will dan Evelyn pun langsung meluncur ke laboratorium tempat mereka bekerja. Yang di sana ada rekan kerja Will yang berhasil selamat bernama Joseph, yang memperkenalkan seorang agen FBI yang ditunjuk untuk menangani kasus terorisme ini. Oxen, we think. Oh, this is Agent Buchanan with the FBI. Si agen FBI pun menjelaskan bahwa kelompok yang menyerang Will dan laboratoriumnya adalah kelompok terorganisir yang menentang kemajuan teknologi termasuk kecerdasan buatan yang saat ini Will sedang kembangkan. Karena alasannya kelompok pemberontak ini khawatir jika di masa depan kecerdasan buatan akan menjadi jahat dan menguasai dunia, menggantikan pekerjaan manusia dan menyebabkan generasi muda, anak cucu kita menjadi banyak yang menganggur. The government in. We've never taken their money. No, Will. Karena si agen FBI itu ingin melihat sendiri seperti apa kecerdasan buatan yang menjadi kontroversial itu, Will dan kawan-kawan pun mengajak beliau masuk ke ruangan yang berisi komputer yang dianggap paling cepat di dunia, sekaligus memperkenalkan si agen dengan PIN, PINN, atau singkatan dari Physical Independent Neural Network, alias kecerdasan buatan yang diciptakan oleh Will, yang secara teknis memiliki kesadaran sendiri untuk mengenali dan menjawab pertanyaan apapun yang ditanyakan kepadanya. Ben, tell Agent Buchanan about yourself. I am PIN, a physically independent neural network. Beberapa hari berlalu setelah hari itu, kondisi kesehatan Will pun semakin menurun akibat peluru yang sempat menyerempet perutnya, yang ternyata setelah diperiksa, peluru tersebut telah dilumuri racun yang mematikan, sehingga dengan kata lain, hidup Will tidak akan lama lagi. It's radiation poisoning.
Malangnya nasib Will yang maksud hati ingin membantu dunia, membantu seluruh umat manusia memberikan perubahan yang lebih baik untuk sesama, malah berakhir dengan sekarat oleh perbuatan segelintir orang yang terlalu parno akan perubahan. Di mana Evelyn sang istri yang terus menemani pun seakan tak tega melihat kondisi suaminya yang menderita seperti ini. Sampai Evelyn tak sengaja menemukan salah satu percobaan Will tentang pemindahan kesadaran, yang pada intinya Will diam-diam telah berhasil memindahkan kesadaran seekor kera ke dalam komputer. Dengan kata lain, sangat mungkin apabila Evelyn juga bisa memindahkan kesadaran Will ke dalam komputer sebelum ia menemui ajalnya. I just wanted you to know. Karena butuh proses yang cepat, Evelyn pun diam-diam mengambil prosesor inti PIN alias si kecerdasan buatan, lalu mencari sebuah gedung kosong untuk melakukan prosedur pemindahan kesadaran Will, serta meminta salah satu sahabat mereka yang bernama Max untuk membantunya melakukan hal tersebut. Bermodalkan perangkat canggih dan pengetahuan yang mereka miliki, Evelyn dan Max pun mulai memasang kabel-kabel pada kepala Will yang sudah dibataki. Di mana proses pemindahan kesadaran sendiri membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sehingga mereka harus bersabar memberi semangat kepada Will agar tetap bertahan hidup sebelum proses pemindahannya selesai dilakukan. Deadening. Deadly. Took Casey months to sort through the raw data. Fair. 3 minggu berlalu, Evelyn dan Max pun menemukan Will yang sudah tidak bernapas. Sehingga alangkah sedihnya seorang Evelyn yang harus kehilangan suami tercinta dengan cepat saat berada pada puncak karirnya. Sehari setelah Will tiada, Evelyn dan Max pun kembali ke markas rahasia untuk mengecek kesadaran Will di dalam komputer yang ternyata tidak membuahkan hasil. Sempat putus asa dan akan menghapus seluruh data yang ada. Max dan Evelyn pun tiba-tiba terkejut dengan sebuah teks yang muncul. Ternyata Wait. ya, sungguh betapa bahagianya Evelyn saat menyadari jika prosedur pemindahan kesadaran Will telah berhasil dilakukan. Bahkan tak hanya bisa mengetik di komputer, Will yang secara teknis belum jelas entitasnya pun bisa bersuara melalui speaker komputer dan melihat menggunakan webcam. Will, Evelyn. I'm here. Disinilah konflik dimulai ketika Max yang masih punya akal sehat mulai meragukan kesadaran Will yang mungkin saja bukan lagi Will yang mereka kenal. Karena prosesor yang mereka gunakan saja menggunakan prosesor inti milik PIN, si kecerdasan buatan. Sehingga Max ada kekhawatiran jika yang sedang mengobrol dengan mereka berdua saat ini bukanlah Will yang mereka kenal, melainkan hanyalah sebuah kecerdasan buatan. We networked him. What are you doing? It's not him. It's not. Evelyn yang tak ingin usahanya sia-sia pun mengusir Max pergi dari tempat itu dan tetap menganggap dan meyakini jika entitas yang ada di dalam komputer tersebut adalah asli kesadaran milik Will, suami tercintanya. Get out! Get out! Max is confused, isn't he? Masih di malam yang sama, ketika Max baru selesai minum di bar, ia pun diculik sekelompok orang yang membawanya ke sebuah tempat rahasia. Yang ternyata orang-orang ini adalah pelaku yang sama yang telah meneror karyawan Will, termasuk penyebab Will meninggal dunia, diketuai oleh seorang wanita tomboy yang kita panggil saja Yuli. Mereka rupanya sudah mengetahui tentang proyek pemindahan kesadaran yang dilakukan Evelyn dan Max memakai inti prosesor PIN, sehingga masih dengan alasan yang sama, yaitu menyelamatkan dunia dari kecerdasan buatan. Mereka pun melacak lokasi Evelyn menggunakan ponsel milik Max dan langsung meluncur saat itu juga. Menyadari kelompok pemberontak akan menghentikannya,
Evelyn pun buru-buru mengupload atau mengunggah kesadaran Will ke internet supaya tidak terjebak hanya di komputer ini saja. Yang tepat saat Julie dan kelompoknya tiba, di sana Evelyn terlihat sudah lebih dulu kabur dengan Will yang sudah berhasil masuk ke dalam internet global yang memungkinkan untuk mengakses semua informasi termasuk muncul pada tablet dan ponsel milik Evelyn saat ini. Dengan apa yang dikehendakinya, Will juga bisa mengakses semua informasi di dunia termasuk bursa saham, sehingga tidak sulit bagi Will untuk membuat dompet utama akun rekening Evelyn membengkak demi untuk biaya bekal perjalanan jauh, karena sudah jelas rumah mereka saat ini sudah tidak akan aman lagi, sehingga Evelyn harus melakukan perjalanan jauh menuju tempat baru untuk memulai kembali semuanya dari awal. Tak hanya membuat Evelyn menjadi janda yang banyak uang, Will juga berhasil menemukan lokasi semua anggota kelompok pemberontak dan memberikan informasi tersebut kepada si agen FBI agar segera melakukan operasi penangkapan sehingga Evelyn tidak perlu khawatir lagi akan adanya gangguan. What just happened? We got a problem here. Incoming queries are all anonymized. You work in the pin angle. When you figure it out, you let me know who to thank. Dan inilah lokasi sempurna untuk Will dan Evelyn memulai pembangunan sebuah kota kecil di tengah padang tandus dan gersang, di mana Evelyn menemui seorang kontraktor bangunan bernama, kita panggil saja Shamsul, yang bersedia dibayar mahal untuk membangun sebuah laboratorium yang akan menjadi lab terbesar dalam sejarah. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Maaf si Jay baru bisa ngerangkum sampai sini karena banyaknya trouble dan kurangnya sumber daya. Jadi si Jay cuma bisa buat seadanya. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe atau ngisi QR QRIS ini supaya si Jay bisa jajan. Makasih. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.